Selamat sore teman-teman. Saat ini saya berada di belakang rumah saya, tapi posisi duduk saya membelakangi jalan ya. Jalannya di sana. Biasanya saya menghadap sana, tapi saat ini saya membelakangi jalan karena uh, habis hujan. Jadi ada beberapa bagian dari tempat saya biasa duduk dan menikmati sore itu basah ya. Teman-teman, kemarin saya baru saja selesai menyaksikan sebuah video kisah reinkarnasi atau kelahiran kembali seseorang yang dulunya kaya raya, playboy dan suka berpesta, dan lahir kembali di keluarga miskin. Yang walaupun miskin tapi sebenarnya keluarga yang cukup taat beragama ya. Karena keluarga dari kasta kesatria dan pure vegetarian. Yang kemudian kisah reinkarnasinya ini dicoba didokumentasikan ulang oleh Ian Stevenson. Jadi sebelumnya kisah dia ini sudah dicatat oleh orang yang dekat dengan si tokoh ini, orang India juga. Tetapi kemudian Ian Stevenson tertarik untuk meninvestigasinya lebih dalam. Mohon maaf apabila dalam penyebutan nama saya salah, karena saya kurang begitu bagus dalam mengingat nama. Jadi ketika hidup sebagai seorang kaya yang suka berpesta dan hidup bermewah-mewahan, namanya Laksmi kalau tidak salah. Dan ketika lahir kembali di keluarga miskin ini namanya Brinchan ya. Saya hanya ingin meng-highlight beberapa hal saja, satu atau dua hal, karena kalau ingin membahasnya secara panjang lebar bisa sangat panjang karena videonya sendiri setengah jam lebih dan pembahasannya tentunya bisa lebih panjang dari itu. Tetapi saya hanya ingin meng-highlight beberapa hal untuk kita ambil pelajaran ya, untuk kita ambil hikmahnya. Jadi ketika Brinchan ini yang adalah reinkarnasi Laksmi ini menceritakan kehidupannya di masa lalu, dia menceritakan secara detail ya, kebiasaannya hidup berfoya-foya, bermain wanita, mabuk-mabukan, menikmati musik dan segala kesenangan hidup lainnya gitu. Detail sekali dia menceritakan, tetapi oleh penulis cerita dia di saat dia kecil, yang juga orang yang dekat dengan si Brinchan ini, tidak secara detail diceritakan bahwa si Brinchan ini di kehidupannya sebagai Laksmi ya, sebagai orang kaya di masa lalu beberapa tahun sebelumnya, karena kelahiran kembalinya ini antara kematian Laksmi dengan kelahiran Brinchan ini hanya selisih sekitar 2 tahun saja. Jadi sangat singkat ya. Jadi segalanya masih fresh gitu loh. Ini sang penulis memilih untuk tidak menceritakan tentang tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Laksmi. Ya. Jadi Laksmi ini pernah membunuh seorang pria yang keluar dari kamar wanita penghibur favorit dia saat itu. Jadi karena dia sebagai Laksmi ini hidup berpoya-poya, dia sangat gandrung dengan wanita. Jadi dia memiliki seorang wanita penghibur favorit namanya Padma, dan satu hari ada seorang pria yang ternyata keluar dari kamar Padma ya, mungkin setelah bertransaksi lah ya, namanya wanita penghibur atau mungkin ya wanita penghibur kalau zaman sekarang mungkin pekerja seks komersial, padahal tidak melulu seperti itu. Wanita penghibur tidak harus berakhir dengan hubungan seks ya, sekedar menghibur bisa. Dan karena wanita penghibur ini tidak punya ikatan apapun dengan Laksmi ini, maka ya dia bebas saja menghibur siapapun, memiliki klien siapapun bebas. Tapi
si Laksmi ini cemburu buta, dan karena kecemburuannya itu dia mengambil pistol dan menembak lelaki ini, and that man died, ya, mati. Dan sepanjang hidupnya setelah peristiwa itu, Laksmi ini selalu dihantui oleh satu kesalahannya itu. Walaupun setelah peristiwa itu dia pindah kota dan melanjutkan kebiasaan hidupnya yang berfoya-foya itu, tetap dia dihantui oleh satu peristiwa itu, satu perbuatan yang dilakukan itu, yaitu membunuh seorang anak manusia karena cemburu. Dan ya, perlu kita pahami bahwa orang kaya zaman dahulu itu sedikit sekali, ya, jumlahnya. Jadi orang yang bisa menikmati kemewahan duniawi itu sedikit. Kalau zaman sekarang orang tidak kaya pun bisa menikmati kemewahan hidup. Seperti saat ini kita berbagi informasi seperti ini melalui sosial media adalah kemewahan yang bahkan 30 tahun yang lalu pun, saat saya masih kecil pun, saya nggak terbayangkan kita bisa menikmati kemewahan yang begitu rupa. But zaman dulu jelas, ya, seorang Laksmi ini menikmati kemewahan yang sangat sedikit orang bisa menikmatinya. But then, ya, singkat cerita, dia sakit, dan menjelang kematiannya itu dia mengalami sakit yang luar biasa sehingga dia hanya bisa rebahan di tempat tidur karena sakitnya itu selama 5 bulan dia menderita, dan akhirnya mati. Dan 2 tahun kemudian dia lahir lagi sebagai Brincan itu. Dan karena seperti yang saya sampaikan tadi, jarak waktunya itu dekat sekali dengan Brincan ini, kemudian yang masih kecil berumur 1-2 tahun itu menceritakan kembali kehidupannya di masa lalu. Orang yang dekat dengan Brincan ini, ayah Brincan ini, yang mencatat itu pun juga berusaha mengeditnya, sehingga ketika Brincan ini mulai menceritakan perbuatan yang dilakukan di masa lalu, yaitu membunuh orang karena cemburu, itu masih diedit, gitu ya, masih diedit dan disembunyikan, karena itu bisa menyinggung, karena waktunya dekat sekali, ya. Keluarga orang yang korban itu bisa saja tersinggung atau ingin mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika Brincan ini sudah berusia 40-an tahun, Ian Stevenson datang dari Amerika Serikat mencoba untuk menggali lebih dalam cerita tersebut, dan terungkaplah kisah tentang si Laksmi yang membunuh seseorang karena cemburu ini. Dan justru satu perbuatan inilah yang walaupun bertahun-tahun berlalu masih selalu diingat oleh Brincan, ya. Yang lain-lainnya, detail-detail yang lain sudah tidak dia ingat, ya, mengenai kehidupannya yang masa lalu, karena dia juga sudah move on, ya. Dia sudah mulai memahami tentang ketidakkekalan segala sesuatu, bahwa harta benda dan segalanya itu adalah sesuatu yang fleeting, sesuatu yang berlalu, tidak abadi. Tapi satu peristiwa ini selalu dia ingat dan dia ceritakan kembali kepada Ian Stevenson, sehingga lengkaplah dokumentasi kisahnya, dari melengkapi detail-detail kisah yang dia ceritakan ke rekan ayahnya ini di masa kecil, ya, di masa kecil, sehingga itu melengkapi kisahnya yang tidak dicatat oleh rekan ayahnya Brincan ini. Inilah yang mesti kita ingat, teman-teman. Jadi, ya, perlu juga teman-teman ketahui bahwa Brincan yang di kehidupan yang lalu sebagai Laksmi, selain
hidup berfoya-foya dan melakukan satu dosa besar, yaitu membunuh orang, dia juga sebenarnya orang yang dermawan ya, orang yang suka berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Tapi ya tentu saja dosa dia membunuh orang itu adalah dosa yang sangat besar yang membuat dia selalu terhantui oleh peristiwa itu. Dan setelah berusia 40-an tahun dan ketika menceritakan kembali kepada Ian Stevenson, dia mulai terbebas dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan dia sudah benar-benar move on dari keterikatannya dengan kehidupan mewahnya di kehidupan yang lalu, yang saat dia masih kecil keterikatan itu masih sangat mengganggu dia karena dari kehidupan yang kaya raya menjadi miskin ya, itu sangat, perubahan yang ekstrim itu sangat mengganggu dia. Tapi setelah dia dewasa, dia tidak terganggu lagi, dan ketika dia menceritakan perbuatan pembunuhan yang dilakukan kepada Ian Stevenson itu, dia benar-benar bisa move on ya. Dia tidak mendambakan kekayaan yang dulu dia pernah miliki, tetapi dia mendambakan kebijaksanaan untuk bisa memahami the nature of life, sifat hidup yang berlalu ini. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari konsekuensi dari apa yang kita lakukan ya. Kalau kita sudah berbuat, maka kita harus siap menerima konsekuensinya. Dan yang namanya hukuman atau apapun atas perbuatan kita yang kita lakukan itu tidak selamanya. Setelah kita menerima hukuman, kita mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan, maka kita bisa move on ya. Kita bisa meneruskan perjalanan kita. Jadi semua keadaan yang kita alami saat ini, entah itu kaya, miskin, baik buruk, apapun itu adalah sesuatu yang berlalu. Sehingga kalau kita bijaksana, kita semestinya menjalani dan melewati hidup ini dengan ringan, tanpa dendam, tanpa grudges, dan grudges means menggerutu ya, dan tanpa penyesalan. Tentunya untuk mendapatkan hidup yang ringan, kita juga mesti menjalani hidup ini dengan ringan, dengan mudah berbagi, mudah menolong, dan selalu ingat bahwa kita hidup untuk mengejawantahkan maksud Tuhan saat menciptakan kita, saat menghadirkan kita di dunia ini. Demikian teman-teman sharing yang bisa saya berikan kali ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.